warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi Agustina dari Prodi Manajemen. Di video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan SDM. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Manfaat pelatihan. Yang pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Yang keempat, mengevaluasi program. Ini adalah contoh gambar langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan. Dari prinsip-prinsip belajar, biaya yang tersedia, fasilitas yang ada, dan waktu. Ada analisis kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, kebutuhan pegawai, kemudian penentuan tujuan dan materi pelatihan, yang dilanjut penentuan metode pelatihan, on the job training atau off the job training, kemudian evaluasi pelatihan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan melalui langkah-langkah: A. Analisis kebutuhan organisasi, B. Analisis kebutuhan tugas, dan C. Analisis kebutuhan pegawai. A. Analisis kebutuhan organisasi, yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan menghendaki kompetensi pegawai ditandai dengan lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi, kecenderungan peningkatan outsourcing, perubahan teknologi, dan yang D, keanekaragaman pegawai. Kompetensi dan perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing harus memiliki inisiatif, mampu bekerja sama, kemampuan bekerja dalam kelompok, kemampuan evaluasi kinerja, kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan, kemampuan menganalisis masalah, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mendapatkan dan memahami informasi,
kemampuan untuk melakukan rencana, dan kemampuan multikultural. Yang B, analisis kebutuhan tugas. Analisis tugas yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut, dan informasi analisis jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar untuk unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. C. Analisis kebutuhan pegawai. Menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, kuesioner. Penentuan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode pelatihan. Yang pertama, on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Yang kedua, off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Faktor-faktor efektivitas pelatihan. Yang pertama, participation atau partisipasi merupakan keterlibatan seorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Yang kedua, repetition adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Yang ketiga, relevance. Pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat, transference, artinya adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Yang kelima, feedback, merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. 1. Metode-metode pelatihan on the job training. A. Job instruction training atau latihan instruksi jabatan adalah pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Yang B. Coaching adalah bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. C. Job rotation adalah program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Yang D. Apprenticeship adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek di lapangan. 2. Metode-metode pelatihan of the job training. Yang pertama ada lecture, yang kedua video presentation, yang ketiga vestibule training atau simulation, yang keempat role playing, yang kelima case study, yang keenam self study, yang ketujuh program learning, yang kedelapan laboratory training, yang kesembilan action learning. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan yang pertama, reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Yang ketiga, perubahan perilaku,
Yang keempat, perbaikan pada organisasi. Baik, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.